Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balapmania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Bila melihat pembalap dari Asia Tenggara dan juga Asia ya sob, yaitu Ai Ogura dan juga Somkiat Chantra, yang merupakan jebolan dari Asia Talent Cup, yang merupakan program Road to MotoGP untuk pembalap-pembalap di Asia, yang saat ini mereka berdua sudah menembus ajang balapan MotoGP di kelas utamanya. Tentu saja dengan pencapaian dari Ai Ogura dan juga Somkiat Chantra, terlepas dari nanti prestasi mereka ya sob di musim 2025 sebagai pembalap rookie di MotoGP, tetapi tentunya dengan pencapaian mereka yang sudah bisa menembus ajang balapan MotoGP di kelas utamanya, saat ini menjadi harapan bagi pembalap-pembalap muda di Asia, apalagi pembalap-pembalap yang mengikuti ajang ataupun program Road to MotoGP Asia Talent Cup, untuk juga bisa mengikuti jejak Ai Ogura dan juga Somkiat Chantra hingga bisa menembus kelas utama MotoGP. Nah sob, kalau kita membicarakan pembalap jebolan dari Asia Talent Cup dari Indonesia, yang saat ini menjadi sorotan pastinya adalah Veda Ega Pratama. Karena untuk Veda Ega Pratama di musim 2023 berhasil meraih overall champion di ajang Asia Talent Cup. Dan juga untuk Veda Ega Pratama ya, pencapaiannya di musim 2023 di ajang Asia Talent Cup sangat spesial sob. Dari 12 kali balapan, Veda Ega Pratama berhasil meraih 9 kali podium nih. Ini juga podium tertinggi ya sob di ajang Asia Talent Cup. Jadi tentu saja pencapaian Veda Ega Pratama ini sangat luar biasa dan juga menjadi harapan bagi pendukung-pendukung pembalap di Indonesia yang ingin menyaksikan bagaimana pembalap Indonesia bisa sampai ke ajang balapan MotoGP, terutama di kelas utamanya seperti Ai Ogura dan juga Somkiat Chantra. Karena kalau kita melihat ya, sebenarnya pembalap Indonesia sudah dari lama memiliki prestasi di ajang Asia Talent Cup di program Road to MotoGP ini. Tetapi sayangnya ketika mereka sudah sampai ke level Moto2 ataupun di Moto3, nah kita bisa melihat ya, untuk pembalap Indonesia menembus posisi 15 besar saja sulit. Kita sebutkan saja seperti ada pembalap yang terdahulu, ada Giri Salim, Dimas Eki Pratama, kemudian Andi Farid Isdihar, dan sekarang itu ada Mario Suryo Aji. Memang kalau kita melihat persaingan pembalap-pembalap dari Eropa, terutama dari Spanyol, sangat sulit untuk dilawan oleh pembalap dari Indonesia. Dan mereka untuk bisa menembus posisi 15 besar memang sangat sulit. Tetapi apabila melihat prestasi dari Veda Ega Pratama yang di musim 2023 berhasil meraih overall champion di Asia Talent Cup dengan cukup dominan. Jadi kalau kita melihat ya, kalau admin melihat lah sob, untuk Veda Ega Pratama ini harapannya sangat besar apabila nanti Veda ini naik ke level Moto3 kemudian ke Moto2 dan bisa menjadi pembalap Indonesia pertama yang menembus ajang MotoGP di kelas utamanya. Semoga saja ya sob, karena kalau melihat dari penampilan Veda Ega Pratama yang selama ini kita melihat dari ajang Asia Talent Cup dan kemudian dipromosikan ke Red Bull MotoGP Rookie Cup di musim 2024 ini. Nah, kita melihat Veda Ega Pratama yang belum pernah sama sekali balapan di Eropa, belum mengenal sama sekali sirkuit-sirkuit di Eropa, tetapi di musim perdananya Veda berhasil meraih podium perdana di Red Bull MotoGP Rookie Cup ya sob. Dan juga untuk penampilan Veda Ega Pratama ini sangat luar biasa kalau admin lihat bagaimana pertarungan Veda melawan pembalap-pembalap Eropa yang sebelumnya ini Veda mungkin tidak tahu bagaimana cara bertarung pembalap Eropa dan bagaimana sengitnya pressure dari pembalap-pembalap Eropa di ajang balapan Eropa di Red Bull MotoGP Rookie Cup. Dan apalagi motor yang digunakan itu sama ya seperti di ajang Asia Talent Cup. Ini One Max Production. Kalau di Asia Talent Cup menggunakan Honda NSF, tetapi kalau di ajang Red Bull MotoGP, Red Bull MotoGP Rookie Cup menggunakan KTM RC 250. Jadi ini motornya sama setara, tetapi pembalap-pembalap Eropa mereka lebih familiar dengan motor-motor produksi dari Eropa. Sedangkan untuk Veda Ega Pratama di musim 2024 dengan sirkuit-sirkuit baru dan juga motor yang benar-benar sama sekali baru untuk Veda beradaptasi dengan motor tersebut. Tetapi Veda sudah bisa menunjukkan sob bagaimana dia bisa cepat beradaptasi dan juga memahami bagaimana cara bertarung pembalap-pembalap di Eropa dengan mengikuti satu musim penuh di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup di musim 2024. Veda Ega Pratama tampaknya semakin percaya diri sob untuk menghadapi musim kedua di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup di musim 2025. Tetapi sayangnya sampai dengan saat ini pihak dari Astra Honda Racing Team ya, yang merupakan tim yang menaungi Veda Ega Pratama di Indonesia, belum mengumumkan apakah Veda Ega Pratama masih akan diturunkan pada ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup di musim 2025 nanti. Tetapi kalau menurut admin ya, ini hanya masalah administrasi saja sehingga nantinya Veda
diumumkan akan tetap mengikuti ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup di musim 2025. Dan juga sob, dengan usia Veda yang sudah genap berusia 16 tahun dan secara regulasi Veda sudah bisa diturunkan pada ajang Junior GP. Jadi bisa saja di musim 2025 nanti Veda Ega Pratama akan mengikuti dua ajang balapan sekaligus di Eropa. Yang pertamanya di Red Bull MotoGP Rookie Cup dan yang keduanya adalah di Junior GP sob. Tentu saja admin juga sangat menantikan penampilan Veda Ega Pratama di Junior GP. Karena untuk Red Bull MotoGP Rookie Cup Veda menggunakan motor KTM. Jadi one make production untuk motor di Red Bull MotoGP Rookie Cup semuanya menggunakan KTM. Tetapi di Junior GP Veda sudah akan menggunakan, kalau misalnya Veda diikut sertakan pada ajang Junior GP, maka Veda akan menggunakan motor yang hampir sama dengan spesifikasi motor di Moto3. Nah, jadi sangat menarik ya sob untuk Veda Ega Pratama jika mengikuti ajang Junior GP. Nah, disinilah nanti akan kita lihat bagaimana sebenarnya mental dan juga kemampuan ataupun skill dari Veda Ega Pratama menghadapi pembalap-pembalap dari Eropa, khususnya pembalap dari Spanyol dengan spesifikasi motor yang berbeda-beda sob. Tetapi ya sob, jika nanti di musim 2025 Veda juga mengikuti ajang Junior GP, maka Veda akan menghadapi tantangan baru. Karena di ajang Junior GP Veda akan menemui beberapa sirkuit yang baru. Jadi Veda ini akan menemui beberapa sirkuit lagi yang akan Veda hadapi yang sama sekali Veda belum pernah balapan di sini. Karena di ajang Junior GP ada beberapa sirkuit yang tidak ada di dalam kalender Red Bull MotoGP Rookie Cup. Nah sob, kalau membicarakan masalah sirkuit ya, pada saat Veda diwawancarai mengenai hambatan pada musim perdananya di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup, Veda mengatakan kendalanya kalau dari segi sirkuitnya ya sob, mungkin kalau overall dari sirkuitnya Veda bisa cepat beradaptasi. Tetapi ada beberapa sirkuit yang memiliki elevasi ataupun tingkat tinggi dan turunannya ya sob ya, jadi yang cukup ekstrim. Nah, inilah yang menurut Veda yang menjadi tantangannya ketika balapan di sirkuit balapan di Eropa. Jadi ada dua sirkuit kalau menurut Veda untuk untuk sektor elevasinya yang cukup ekstrim. Yang pertama ada di Aragon dan yang keduanya ada di Austria. Kalau di Aragon mungkin admin agak familiar ya sob ketika melihat pembalap-pembalap balap di sini. Jadi ada memang sirkuit yang menghadapi elevasi yang cukup ekstrim dan dengan technical sirkuitnya itu yang cukup ekstrim juga seperti Chicken. Ketika pembalap ini menghadapi Chicken, tapi sekaligus pembalap juga harus menghadapi sudut elevasi yang ekstrim. Jadi ketika pembalap memasuki tikungan ke kanan dan ke kiri ini langsung menghadapi turunan sob. Jadi cukup ekstrim juga. Jadi wajar kalau Veda Ega Pratama menganggap untuk sirkuit Aragon memiliki tantangan tersendiri ketika mengikuti balapan di Red Bull MotoGP Rookie Cup. Dan untuk sirkuit di Austria, kalau menurut admin ya, kalau sekilas mata melihat sirkuit Austria di Spielberg Austria, kalau admin melihatnya ya sob, itu sudut elevasinya masih agak normal. Tetapi ketika balapan, nah ini menurut Veda Ega Pratama, kalau melihat dari TV ya, kalau kita menonton dari TV ataupun dari gadget kita ya, ketika melihat Veda balapan di Red Bull MotoGP Rookie Cup di sirkuit Spielberg Austria, mungkin sudut elevasinya tidak ekstrim, tetapi mungkin lurus-lurus saja nih kalau kita lihatnya, paling sedikit turunan. Tetapi ketika Veda menyampaikan, ternyata di Austria ini sudut elevasinya itu cukup ekstrim sob, jadi cukup menantang sehingga Veda ini cukup kesulitan ketika menghadapi sirkuit di Spielberg Austria. Tetapi disinilah Veda mendapatkan podium perdananya sob. Tetapi memang di race ke-1-nya ya kita melihat Veda sempat terjatuh, dan disitulah kita melihat ketika Veda sedang bertarung dengan pembalap Eropa khususnya dari Spanyol. Nah, di turunan tersebut Veda sempat disenggol. Kalau kita melihat kayaknya disenggol ya sob, sedikit senggolan lah dari pembalap dari Spanyol yang akhirnya membuat Veda Ega Pratama terjatuh. Jadi ada dua sirkuit memang kalau menurut Veda yang sudut elevasinya cukup ekstrim ketika mengikuti ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup, yaitu di Aragon dan juga Austria. Nah, nantinya ketika Veda mengikuti ajang Junior GP, nah bisa saja Veda akan menghadapi sirkuit-sirkuit yang elevasinya cukup ekstrim. Seperti sirkuit di Portimao Portugal itu sangat ekstrim ya sob, tetapi di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup tidak ada. Jadi kalau misalnya Veda mengikuti ajang Junior GP, Veda harus bisa cepat beradaptasi dengan sudut elevasi dari sirkuit tersebut sob, sehingga nanti Veda juga bisa tampil dengan kompetitif. Sedangkan kalau tantangannya dari segi rival ya di ajang balapan di Eropa di Red Bull MotoGP Rookie Cup, menurut Veda Ega Pratama saat ini karena sudah mengikuti full satu musim di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup,
FIDA sudah mulai memahami bagaimana gaya bertarung pembalap-pembalap dari Eropa dan khususnya pembalap dari Spanyol. Oleh karena itu, FIDA mengatakan dia semakin percaya diri untuk menghadapi bagaimana gaya bertarung pembalap-pembalap Eropa di musim 2025 nanti, sob. Keren ya FIDA Ega Pratama, mentalnya luar biasa. Kalau Amin melihat seperti FIDA ini tampil santai. Kalau misalnya di sirkuit nih, anak ini paling kalau kita lihat ya dengan cara berbicaranya paling di sirkuit juga tampilnya santai, tetapi ternyata dengan gaya bicara yang santai di sirkuit FIDA Ega Pratama malah tampil beringas. Jadi kalau Armin melihat memang FIDA Ega Pratama dari segi pembawaannya, mentalnya ini luar biasa, sob. Tidak bisa kita menilainya ya dari segi cara gestur dan juga FIDA Ega Pratama, karena kalau kita melihat di dalam sirkuit itu FIDA sudah berbeda sama sekali. Nah, inilah yang mungkin tidak kita lihat dari pembalap-pembalap muda Indonesia lainnya yang belum kita temukan lah sampai dengan saat ini ya. Karakter seperti FIDA Ega Pratama, santai di luar sirkuit, tetapi ketika di dalam sirkuit dia itu sudah menjadi seseorang yang berbeda lagi, sob, dengan mentaliti seorang juara. Oke, sob, kembali mengenai pembalap dari Asia, pembalap muda Asia ya, di ajang program Road to MotoGP di Asia Talent Cup. Nah, di musim 2024 yang menjadi juaranya adalah pembalap dari Jepang, Zen Mitani, yang berhasil meraih overall champion di ajang Asia Talent Cup musim 2024. Nah, Zen Mitani sendiri seperti yang kita ketahui ya, di musim 2023 termasuk salah satu rival berat dari FIDA Ega Pratama. Dan di musim 2024 ini Zen Mitani berhasil memecahkan rekor poin yang sebelumnya diraih oleh FIDA Ega Pratama di musim balap 2023. Jadi Zen Mitani berhasil meraih poin yang terbanyak ya di ajang Asia Talent Cup setelah memecahkan rekor FIDA Ega Pratama di musim 2023. Tetapi kalau Armin melihatnya bukan dari segi poinnya tersebut ya, sob. Kalau di musim 2023 kita melihat untuk rival dari FIDA Ega Pratama itu, kalau kita melihat FIDA Ega Pratama sendiri yang pembalap dari Indonesia yang bisa bersaing di barisan depan menghadapi pembalap-pembalap dari Asia, khususnya pembalap dari Jepang, sehingga FIDA ini mendapat tekanan pembalap dari Jepang. Tetapi di musim 2024 ini untuk juaranya itu di overall championnya ya, di posisi 1, 2, dan 3-nya semuanya itu diraih oleh pembalap Jepang. Jadi untuk Zen Mitani tampaknya di musim 2024 ini tidak mendapatkan perlawanan yang terlalu serius dari pembalap-pembalap lainnya. Tidak sama seperti FIDA Ega Pratama di musim 2023 yang mendapatkan tekanan dari pembalap Jepang. Tetapi FIDA Ega Pratama bisa membuktikan dia berhasil meraih overall champion di ajang Asia Talent Cup. Nah, untuk Zen Mitani sendiri karena berhasil meraih overall champion di Asia Talent Cup pada musim 2024, bisa jadi akan dipromosikan ke ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup di musim 2025 nanti. Bukan bisa jadi ya, sob, tetapi memang sudah menjadi lumrahnya apabila pembalap yang meraih overall champion di Asia Talent Cup akan dipromosikan ke ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup. Nah, nanti di musim 2025 apabila FIDA sudah diumumkan ya akan mengikuti Red Bull MotoGP Rookie Cup di musim keduanya, maka akan bertemu dengan Zen Mitani. Kembali lagi pembalap dari Asia. Setelah sebelumnya di musim 2023 kalau kita melihat tidak ada pembalap dari Jepang yang mengikuti ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup. Jadi nanti di musim 2025 kita akan melihat pembalap Asia lainnya selain FIDA Ega Pratama di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup. Jadi sangat menarik ya, sob. Di sini kita akan melihat bagaimana penampilan pembalap dari Asia menghadapi pembalap-pembalap dari Eropa, sob. Semoga saja ya, sob, di musim balap 2025 nanti pembalap dari Asia, khususnya pembalap dari Indonesia, yaitu FIDA Ega Pratama, bisa tampil lebih baik lagi dari musim sebelumnya, dari musim 2024. Baik di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup ataupun nantinya FIDA diikutsertakan pada ajang Junior GP. Dan pembalap dari Asia bisa menyatukan kekuatan di ajang balapan Eropa karena tentu saja mereka memiliki kedekatan emosional ketika mereka berlaga di ajang program Road to MotoGP di Asia Talent Cup. Kalau kita melihat memang untuk pembalap dari Asia ya, sob, mereka ini ketika mengikuti ajang balapan di Asia sepertinya agak terasingkan, karena untuk pembalap-pembalap dari Eropa, khususnya pembalap dari Spanyol ataupun Italia, mereka ini rata-rata sudah satu bahasa, dan dari segi komunikasi ini sangatlah penting bagi pembalap untuk bisa improve di setiap balapannya. Dan nantinya apabila pembalap Asia mereka sudah bisa bersatu ya di ajang balapan Eropa, pastinya dengan kedekatan emosional mereka juga bisa improve di setiap balapannya. Itulah harapan admin untuk pembalap-pembalap dari Asia, khususnya dari Indonesia. Oke, sob, itulah dia untuk pembahasan admin di video kali ini. Semoga saja informasi yang admin sampaikan ini bermanfaat untuk sobat-sobat balap mania semuanya.
Apabila ada kesalahan di dalam penyampaian admin di video kali ini, admin mohon maaf. Akhir kata admin ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balap mania.